Marcella dikit. Ceritanya kan Marcella buat ulang tahun kemarin seperti apa maknanya? Bang Yuri, iya saya tuh udah baru ulang tahun kemarin alhamdulillah bertambah usia, dan saya memang bukan tipe yang suka merayakan ulang tahun karena kayaknya kok kita semakin tua gitu ya dirayakan, tapi saya selalu lebih senang ketika bertambah usia itu saya berbagi waktu saya dengan mungkin orang-orang yang membutuhkan perhatian kita, yang membutuhkan waktu kita, energi kita, dan juga bantuan kita gitu. Saya lebih suka membagi waktu saya untuk seperti itu setiap saya bertambah usia. Jadi nothing, nggak ada yang sesuatu yang berbeda. Yang penting kalau saya tuh kumpul keluarga inti, mendoakan bertambahnya usia kita, juga bertambah pula ilmu kita, bertambah pula kebaikan yang kita bisa berikan, bertambah pula kemanfaatan yang bisa kita berikan, bertambah pula mudah-mudahan rezekinya gitu kan. Terus setiap langkahnya juga menjadi lebih baik lagi. bahkan masa undang anak yatim gimana nih? Ya kalau kemarin ya itu saya spend time-nya sama anak-anak yatim di rumah yatim, sama janda-janda lansia yang membutuhkan, terus makan internal keluarga aja. Sudah itu aja. Kemarin sempat meeting makan sama para senior aktor. Sebenarnya itu adalah rapat, tiba-tiba ada kejutan ucapan happy birthday dengan kue. Sudah, baru itu aja. Mama yang 45 gimana nih Mbak? Mungkin Lebaran pasti sama keluarga. Tapi saya nggak mudik, saya akan lebaran di Jakarta, dan mungkin setelah itu akan berangkat keluar sebentar. Terus saya habis lebaran langsung syuting film baru, jadi langsung harus bekerja. Memaknai 45 tahun. 5 tambah 4 kan 9 ya, mudah-mudahan 9 itu katanya angka kesempurnaan. Mudah-mudahan ya setiap langkah kita ke depan mulai tahun ini menuju yang lebih baik lagi, mendekati sampai ke mana gitu, dan mudah-mudahan bisa menjadi ibu yang lebih baik lagi buat anak-anak saya. Mbak, dirayakan di bulan suci Ramadan gimana nih Mbak? Yang paling istimewa adalah sebenarnya kemarin tuh tepat 7 Maret, hari pertama saya puasa. Jadi aku tuh selama bulan puasa biasanya jam 10 sampai jam 12 tadarus khataman Quran. Jadi kemarin itu pas tanggal 7 Maret saya baru bisa puasa dan akhirnya bisa tadarusan pertama kali di usia hari ke-45. Sebelumnya nggak bisa puasa karena berhalangan. Mbak Marcella, fun fact sedikit dong, katanya setiap pergi keluar membawa alat makan sendiri, itu gimana sih? Itu sudah pasti, karena memang anak saya selalu ngeledek ibu saya OCD. Memang gitu, saya tuh dari dulu sebenarnya bukan karena pandemi aja, cuman pandemi memang membuat lebih. Saya tuh pasti bawa alat makan, botol minum, karena saya tidak suka plastik. Jadi saya selalu, saya tuh orang yang dari dulu mengkampanyekan jauhi plastik. Ya, karena semua yang saya bawa tidak ada unsur plastik. Jadi alat makan, botol minum, alat minum, kemudian kadang-kadang ke lokasi pun saya bawa piring sendiri yang tidak plastik. Tapi kalau kemana-kemana sih nggak mungkin bawa piring ya, tapi paling tidak sendok, semprotan steril, mungkin selimut, handuk, itu semua udah kayak packaging inti gitu. Sejak kapan Mbak? Sejak lama, sejak kata ibu saya sih kalau kayak sendok dan lain-lain sejak kecil. Atau keterusan sampai sekarang. Versi terbaiknya di bulan Ramadan dan juga Apa? di bulan sekarang apa sih Kak? Versi Terbaik bulan Ramadan. nggak tahu. Kalau versi terbaik nggak tahu, harus tanya orang lain, jangan tanya saya. Mungkin yang diharapkan gitu di usianya sendiri apa sih? Apalagi ini kan di bulan penuh berkah juga ya. Ya ada yang mau dicapai nggak ya? Kalau Marcella di usia sekarang itu apa yang mau dilakukan? Itu udah Rahel tuh udah datang. Oh iya. Cel. Ayo targetnya sendiri apa terakhir? Rencana sisa puasa mau dibuat apa? Pokoknya saya ingin selama bulan puasa ini kita banyak-banyak beribadah, kita banyak-banyak beribadah kebaikan, karena di bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan penuh rahmat, bulan penuh kebaikan, dan ini cuma sebulan dalam setahun. Jadi pengennya setiap hari kita isi dengan hal-hal yang baik, ya pencapaian terbaik untuk mudah-mudahan semua yang saya cita-citakan, baik di bidang kreatif, baik di bidang pendidikan, baik di bidang sosial, semua bisa terwujud di tahun ini, dan mudah-mudahan pokoknya jadi bibit yang terbaik dan lebih membahagiakan anak-anak. Tadarusannya seperti apa? Ada yang mau Tadarus setiap hari udah. Maghrib dulu, belum maghrib. Sebetulnya kita sering bersama mengingatkan, karena kebetulan di party ini kan juga cukup banyak teman-teman yang masih sangat produktif, yang mana mereka juga punya dunia usaha lain ya, tidak hanya mendapatkan pendapatan dari hasil syuting. Nah ini yang kita coba terus encourage gitu teman-teman lain untuk yuk kita juga harus punya jiwa kreatif untuk entrepreneurship gitu, tidak hanya mengandalkan dari makan kita tuh dari
pekerjaan kita syuting seperti itu. Tetapi tidak hanya itu, kita juga mengingatkan terus-menerus mengenai pentingnya asuransi kerja seperti BPJS Ketenagakerjaan Ekonomi Kreatif di samping BPJS Kesehatan, karena masih mungkin beberapa banyak orang yang nggak perlulah gitu, nanti aja yang mau sakit dan segala macam. Terus kedua juga kita mencoba memberikan pemahaman tentang financial management, karena sebetulnya penting sekali ketika kita produktif bagaimana kita menyimpan uang kita dan bagaimana membuat uang kita bekerja. Jadi tidak hanya kita yang bekerja, tapi bagaimana simpanan kita atau uang kita bekerja. Nah ini saya juga sering bersama-sama sharing, kebetulan ada satu teman aktor yang memang dia begitu ya, aktor alhamdulillah multifungsi juga, jadi ada yang juga punya bakat pengusaha, ada yang berpolitik, tapi ada juga yang mereka ahli gitu ya dalam manajemen keuangan. Nah di situ kita juga sering berbagi gitu bahwa pentingnya bagaimana sih financial management sejak dini, financial management sejak muda, sehingga ketika kita masa tua kita tetap punya pegangan. Jadi ada pembekalan itu di dalam komunikasi ataupun kegiatan dari Pak Philip. Kalau Kang Budi melihat dari sudut pandang pemerintah seperti apa peran pemerintah dalam untuk ada aktor-aktor yang senior utama? Ya, sebetulnya sudah disampaikan tadi, sudah tepat sekali ya. Kita kemarin baru kumpul-kumpul sama beberapa artis senior, dan waktu kami menjelaskan tentang beberapa fungsi atau makna dari jaminan sosial ketenagakerjaan saja, yang paling simpel, mungkin kawan-kawan semua sudah pada punya, banyak aktor yang tidak tahu, dan banyak production house, produser yang tidak memberikannya, padahal itu sangat dibutuhkan sekali. Nah, kami langsung segera menghubungi pada pihak pemerintah, dalam hal ini misalnya BPJS Tenagakerja, BPJS Kesehatan, untuk melakukan program sosialisasi bersama dengan kawan-kawan artis ataupun aktor-aktor, terutama yang senior lah, ya. Dan antusiasmenya begitu besar. Lalu beberapa kali kami juga coba audiensi dengan pihak-pihak kementerian lain seperti Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Kebudayaan, dan semua pada dasarnya menyambut baik. Lalu kemudian juga yang ditanyakan adalah gagasan apa yang mau dibawa oleh Parfilman. Karena pada dasarnya pemerintah, mereka punya program, tapi kan tidak tahu mau menyalurkan kemana. Nah, di pemerintahan itu banyak sekali program yang kadang-kadang karena tidak tahu menyalurkannya kemana, akhirnya dikerjakan sendiri dan belum tentu efektif. Nah, saya katakanlah sebagai orang yang berada di bagian dunia pemerintahan juga, tentu saya membawa Parvi 56 dalam konteks ini agar bisa sama-sama menjalankan apa yang menjadi visi misi daripada pemerintah saat ini, yaitu Astacita. Salah satunya adalah pengembangan sumber daya manusia melalui sektor industri kreatif. Nah, ini yang sedang kita upayakan, salah satunya dengan Tuhan. Ya, kurang lebih gitu. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu rekan media karena